Selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Beberapa waktu lalu, Koalisi Laki mendapat pengaduan dari Mose Laki Kesabiri, Bapak Stu Sambi, terkait kasus pengancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh saudara S. Duduk Bapak, duduk baru kita omong. Aku ragu kau telah putus ke kami anak. Kapan niat kau nak? Oh, aku niat kau. Niat beres kau. Kamu aku kau tak bulat bila kau. Kalau kau makan kamu turun pasal apa? Kau nama berdua kau nak kuasa? Oh, mengenai berdua kau. Kau cuma mengenai aku berdua. Aku kena kau. Mak kau balik. Balik. Oh, aku balik ni. Jangan kau nak jangan. Saya mau hantar tu nanti. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2021 pukul 14.00 di Desa Kesabiri, Kecamatan Datuk Keli, Kabupaten Ende, NTT. Saat itu juga kasus tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Maole. Namun dalam perjalanan keluarga menunggu sampai 3 bulan belum ada kejelasan. Karena menunggu lama, keluarga mengadukan kasus ini kepada Koalisi Laki. Setelah mendapat pengaduan, Koalisi Laki langsung berkoordinasi untuk menemui Kapolseknya. Setelah kami menemui Kapolseknya, waktu itu Kapolsek tidak bisa memberikan pernyataan apapun karena katanya konfirmasinya di Polres, Kapolres intinya. Saya bertanggung jawab langsung kepada Pak Kapolres. Artinya saya sekarang kan ada aturan yang seperti Pak Wakaum tadi, yang berhak memberikan statement itu ya, Humas, Kapolres pusatnya itu. Karena kasus ini apa mau dilimpahkan atau sudah dilimpahkan, jadi kita juga belum tahu pasti. Lalu dalam perjalanan kami Koalisi Laki berusaha menemui Kapolres waktu itu, namun saat itu Kapolresnya belum ada di tempat, ya kami diarahkan untuk bertemu Pak Waka. Ya, setelah bertemu Wakapolres, Pak Waka juga menyampaikan bahwa secuil pun kasus ini Pak Waka ya dia nggak tahu, nggak bisa beri keterangan apapun. Paham sekali, tapi mekanismenya dulu ini yang saya bicara. Kapolsek dengan kasusnya saya pun dapat secuil pun saya dapat, belum dapatkan. Saya coba Pak Kapolsek koordinasi dengan Kasat-Reskrim. Lalu kami berusaha menemui Bapak Kapolres Ende waktu itu. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kami dikasih kesempatan untuk bertemu langsung. Di saat pertemuan tersebut, Kapolres menyatakan masalah tersebut ya bukan masalah yang yang sulit atau yang tidak bisa diatasi atau tidak bisa ditangani, namun ini ada kaitan dengan masalah tanah ulayat, jadi mesti diselesaikan akar masalah dulu. Saya ngeliat akar masalahnya gitu. Jadi kalau seperti saya bilang, tugas polisi itu pelindung, pengayom, pelayan, dan terakhir adalah penegakan hukum. Makanya kita ada namanya restoratif justice. Jadi memang harapan saya
kalau akar masalah itu bisa selesai, maka restoratifnya juga bisa berjalan. Pertimbangan Bapak cara menyelesaikan masalah tidak mesti dengan menegakkan hukum dulu. Terakhir, itu langkah terakhir. Itu langkah terakhir. Oke. Jadi mungkin karena ini akar permasalahannya masalah hak ulayat, jadi Bapak ingin menyelesaikan dulu persoalan itu. Oke. Di awal sebenarnya sama sampaikan Bapak, persoalan perdata dan pidana itu tidak bisa disatukan. Itu dia harusnya berbeda, tidak bisa disatukan, dipisah. Cuman ya karena ada pertimbangan khusus dari Bapak mengenai situasi dan lain-lain, maka ada upaya untuk melakukan mediasi dan lain-lain, sampai dilibatkan pemerintah juga, termasuk pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kemarin kami juga menyaksikan langsung waktu ikut juga, kita dengar kebetulan datang ke itu juga. Jadi intinya dari mediasi itu sudah jelas bahwa dari pihak korban tidak mau, dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka tetap melakukan proses hukum ya kemarin. Jadi sekarang sedang proses untuk di pengadilan masalah perdatanya. Jadi dengan begitu kita minta ya supaya persoalan pidananya, artinya langkah-langkah Bapak ambil itu sudah 3 bulan nih. Jadi sebenarnya sudah, kalau mau dibilang ya korban kasarnya dia udah nggak mau tahu nih, dia bilang saya masalah pidana tetap harus proses, masalah perdata tetap mereka jalan. Jadi dua-dua sudah jalan nih Bapak. Jadi dengan begitu saya pikir persoalan pidana tadi apalagi sudah 3 bulan, jadi saya mungkin kita minta Bapak supaya bisa segera ambil langkah penegakan hukumnya. Dengan adanya proses pidana berarti kita kita memberhentikan kejahatan pidana yang akan lanjut nanti. Tapi jika didiamin terus, akhirnya kita masih melihat dulu nanti sampai hanya karena mungkin dari kepolisian mungkin nanti menjaga situasi, tapi kenyataan nanti pelakunya dia merasa bahwa dia besar kepala tuh, dia saya ini bisa dan bisa bukan tidak mungkin akan terjadi lagi, bahwa apalagi bisa ada masalah baru. Ini bukan cuma dengan kata-kata Pak, dengan senjata tajam, lalu dilakukan di jalan umum, disaksikan oleh banyak masyarakat. Yang kedua, bahkan waktu itu ada oknum polis juga yang sebagai saksi waktu itu, kita lihat di videonya ada. Menanggapi pernyataan Kapolres, Koalisi Laki tetap memegang teguh bahwa antara persoalan pidana dan persoalan perdata itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Jangan sampai masalah ulayat dijadikan senjata juga untuk menutupi kasus ini. Ya, setelah menunggu, Koalisi Laki berusaha menanyakan kasus ini kepada melalui Kanit Pidum. Waktu itu kita komunikasi, namun kita melihat kasus ini sepertinya tidak jelas dan diduga ada indikasi akan ditutup begitu, karena lama sekali kasus. Padahal ada bukti jelas, video ada tuh terlihat jelas kejadian saat itu dia menggunakan senjata tajam untuk melakukan pengancaman, tapi kasusnya masih ditunda-tunda dengan pokoknya alasannya yang memang kita sebagai masyarakat yang tidak paham hukum, kita juga bingung gitu, kasihan. Akhirnya dalam perjalanan Koalisi Laki berusaha meminta bantuan Polda NTT melalui Dumas Polda NTT. Akhirnya kasus tersebut digelar lagi di Polres ND waktu itu, digelar lagi setelah koordinasi, digelar lagi ya. Namun setelah digelar juga kita melihat juga, wah ini belum ada tanda-tanda juga kasusnya, jadi sepertinya masih lama kasus ini. Akhirnya Koalisi Laki berusaha mendatangi Baireskrim Polri, Mabes Polri untuk membantu supaya kasus ini bisa cepat diselesaikan. Ya, dengan berjalannya waktu, akhirnya permintaan kita ditanggapi, lalu Mabes Polri melalui Baireskrim Polri turun tangan langsung ke Polda NTT untuk melakukan gelar perkara. Jadi ini kita antara lucu, sedih dan juga aneh bercampur aduk. Jadi masalah yang sekecil ini, jadi penanganan itu mesti di polisi bisa selesai itu. Ini mesti melibatkan Mabes Polri tangani sampai pun dan gelarnya di Polda NTT. Kalau sebelumnya tidak bisa diselesaikan di Polsek dengan alasan netralitas karena nanti ada situasi dan situasi,
karena menjaga Kamtibmas dan lain-lain, yang mestinya di Polres langsung diselesaikan. Jadi masalahnya tidak panjang lebar. Lalu setelah digelar di Polda NTT oleh Baskrim Polda, kasus ini sudah ada tanda-tanda keadilan gitu. Jadi Bapak Setu Sambi sudah mencium bau-bau keadilan karena pelaku ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Setelah dalam perjalanan kita menunggu ini sudah hampir 3 mingguan. Kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Setelah kejaksaan melakukan penelitian terhadap kasusnya, tanggal 26 April berkas dikembalikan ke Polres ND untuk dilengkapi lagi. Lalu sampai saat ini Bapak Setu Sambi masih menunggu informasi dari kejaksaan lagi. Ya, jadi sebelumnya kita Koalisi Laki sudah bertemu langsung dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri ND untuk klarifikasi dan koordinasi terkait kasus ini, ya supaya pasal yang dipakai atau yang dikenakan kepada pelaku itu mesti sesuai dengan perbuatan pelaku ini. Jangan sampai di sana ada ancaman menggunakan senjata tajam jelas-jelas, tapi seolah-olah dia ancaman itu cuma ancaman biasa, tidak menggunakan senjata tajam. Nah, itu yang kita mesti kawal. Ya, lalu sampai saat ini kita masih menunggu informasi dari kejaksaan karena berkasnya masih di Polres ND. Menyikapi kasus ini, Koalisi Laki menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Koalisi Laki akan selalu melawan ketidakadilan apapun bentuknya. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, lakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang. Tindakan dilakukan oleh saudara S adalah perbuatan melawan hukum, apalagi yang diancam tidak sebanding dengan usianya. Yang ketiga, Koalisi Laki meminta Kapolda NTT dan Kapolres ND saat ini. Jadi karena kasus ini sebelumnya sudah ada pergantian ya, Kapolres sudah ganti juga. Jadi kita minta, Koalisi Laki meminta Kapolda NTT dan Kapolres ND saat ini untuk mengevaluasi kinerja kerja penyidik Polres ND terkait kasus ini. Jadi kasus ini maksudnya dievaluasi karena ini kasus pengancaman, kasus kecil ini gitu. Mengapa kasusnya bertele-tele dengan alasan ini masalah tanah ulayat bla 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 bla, lalu sampai ke Polda, lalu sampai Baskrim Polri mesti turun tangan gitu. Ini penilaian publik ini sebenarnya apa ya? Jadi seolah-olah Polres ND tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi kerjanya tidak profesional atau kerjanya yang kenapa ini? Ada apa ini? Gitu. Kami tidak sedang membenci atau punya kepentingan apapun. Kami memiliki prinsip independensi yang tidak memihak dan tunduk pada pihak manapun. Sekali lagi, kami mohon kepada Bapak Kapolres saat ini, semoga apapun kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres ND ataupun kasus-kasus yang selama ini yang ditutup atau di SP3 kan diselesaikan supaya semua masyarakat bisa merasakan keadilan apapun bentuknya itu. Semoga kasus ini secepatnya dituntaskan agar Bapak Setu Sambi mendapatkan keadilan. Salam keadilan.